Om Swastiastu. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Atmarwati Pujiaswari, NIM 20110111038, absen 2. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Soal pertama, Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana, jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti jalan kebenaran. Disebut dengan istilah caturmarga, ada 4 bagian, yaitu bakti, marga, karma marga, jana marga, dan raja marga. Jika kita bisa menjalin cinta kasih antar semua makhluk ciptaan Tuhan, maka Tuhan pun akan menyayangi kita, dan kita meninggal, Atman akan mendapatkan tempat yang layak. Dalam Bhagawan kita dijelaskan, apapun kau datang padaku, akan kuterima asalkan atas cinta, kasih, dan ketulus ikhlasan. Dalam caturmarga dijelaskan ada 4 cara menuju Tuhan atau moksa, yakni bakti marga, kama marga, marga, jana marga, dan raja marga. Bakti marga, cara mempersatukan Atma dengan Brahman dengan melandaskan cinta kasih yang mendalam kepada Tuhan beserta seluruh ciptaannya. Kuncinya adalah cinta kasih, cinta Tuhanmu, cinta keluargamu, cintai semua yang ada di dalam semesta, termasuk juga cintai musuh-musuhmu. Karma marga adalah dengan melakukan pelayanan tanpa pamrih. Jika kamu melakukan perbuatan dengan tujuan mencapai surga dan dilayani bidadari, itu adalah tindakan pamrih yang tidak akan mendapatkan pahala apapun karena itu dilakukan tanpa ketulus ikhlasan. Jana marga adalah dengan cara mempelajari kitab suci Weda dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Raja yoga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara bermeditasi dengan memusatkan pikiran pada Tuhan saja. Jana marga adalah dengan cara mempelajari kitab suci Weda dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Raja yoga adalah cara mencapai Tuhan dengan cara bermeditasi dengan memusatkan pikiran pada Tuhan saja. Nomor 2, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan mengapa hal itu bisa terjadi. Karena mantra adalah sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan spiritual atau keinginan material yang dapat dipergunakan demi kesejahteraan ataupun penghancuran diri seseorang. Mantra seperti energi atom, yaitu suatu tenaga yang bertindak sesuai dengan rasa bakti seseorang yang mempergunakannya. Sebagian masyarakat tradisional, khususnya di Nusantara, biasanya menggunakan mantra untuk tujuan tertentu. Hal tersebut sebenarnya bisa sangat efektif bagi para penggunanya. Selain merupakan salah satu sarana komunikasi, pada permohonan kepada Tuhan, mantra dengan kata yang berima memungkinkan orang semakin rileks dan masuk pada keadaan trance. Dalam kalimat mantra yang kaya metafora dengan kaya bahasa yang hiperbola tersebut membantu perapal melakukan visualisasi terhadap keadaan yang diinginkan. Dalam tujuan mantra, kalimat mantra yang berulang-ulang menjadi afirmasi, pembelajaran di level unicourse, dan membangun apa yang para psikolog dan motivator sebagai sugesti diri. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan masing-masing tahap tersebut dari Ashtanga Yoga. Nah, Ashtanga Yoga artinya 8 tahap yang ditempuh dalam pelaksanaan yoga.
Adapun bagi bagian dari Ashtanga Yoga yaitu Yama, pengendalian, Niyama, peraturan-peraturan, Asana, sikap tubuh, Pranayama, latihan pernapasan, Pratyahara, menarik semua individu ke dalam, Dharana, telah memusatkan diri dengan Tuhan, Dhyana, mulai meditasi dan menemukan diri, serta nama, dan Samadhi, telah menetapkan diri, menyatu atau kesendirian yang sempurna atau merealisasikan diri. Yama, pantangan pengendalian diri yang terdiri atas 5 perintah. Ahimsa, tanpa kekerasan, jangan melukai makhluk hidup manapun dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Satya, kebenaran dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan atau pantangan terhadap kepalsuan, penipuan, kecurangan. Asetya, yang muncul dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Brahmacari, yakni pantang untuk menikmati seksual dalam pikiran, perkataan, tindakan. Yang terakhir ada api raga atau pantang kemewahan. Seorang yogin harus hidup sederhana, tidak menghendaki banyak kepemilikan, tapi juga tidak menginginkan kemewahan yang melebihi apa yang diperlukan. Kelima yama yang disebutkan di berikut merupakan suatu keharusan tanpa pengecualian. Seseorang yang melanggar disiplin di atas itu dalam hal apapun berbuat suatu kesalahan. Yang kedua ada niyama, suruhan untuk berdisiplin dengan memupuk kebiasaan baik. Niyama itu ada saucha, yaitu keberhasilan lahir batin. Yang kedua ada ekarata atau pemusatan pikiran. Yang ketiga ada indriya jaya atau pengawasan nafsu-nafsu. Yang keempat ada atandarsana atau realisi diri. Berada dalam Patanjali Yoga Sutra 11.41. Yang kedua ada santosa atau kepuasan. Hal ini dapat membawa praktisi yoga ke dalam kesenangan yang tidak dikatakan. Yang ketiga ada tapa atau mengekang melalui pantangan tubuh dan pikiran akan menjadi kuat dan terbebas dari noda dalam aspek spiritual. Patanjali Yoga Sutra 1143. Sapanjaya atau mempelajari kitab-kitab suci, melakukan japa, pengulangan pengucapan nama-nama suci Tuhan, dan penilaian diri sehingga memudahkan tercapainya istadepata atau sampya yoga, persatuan dengan apa yang diciptakannya. Patanjali Yoga Sutra 1144. Yang kelima ada Isparanidata Hana atau penyerahan dan pengabdian kepada Tuhan yang akan mengantarkan seseorang kepada tingkatan samadhi. Patanjali Yoga Sutra 1145. Nomor 3. Asana, suatu cara atau sikap duduk yang baik, kuat, dan menyenangkan. Sikap ini bermacam-macam adanya, seperti Padmasana, sikap teratai, Wirajaksana, sikap tabah, dan arsana, sikap busur, Sangwa asana, sikap berdiri di atas bahu, asana, sikap baja, Bujana asana, sikap ular, kobra, Sabha asana, sikap belalang, Pachisimo asana, sikap luruskan ke muka. Pada asana, sikap berdiri bungkuk ke muka. Atmasayadra asana, sikap berputar. Suprawaja asana, sikap panggul. Danu asana, sikap busur tabah. Mayura asana, sikap teratai. Kupta asana, sikap ayam jantan. Utama kurma asana, sikap penyu. Sisa asana, sikap badan terbalik. Demikianlah asana-asana yang ada dalam yoga. Artinya, yoga Patanjali tidak mempermasalahkan untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan dan keinginan peserta yoga. Namun demikian, hendaknya peserta yoga berpandangan bahwa semua asana itu merupakan sukma asana, suatu asana atau sikap yang menyenangkan. Pranayama, pengaturan napas atau peraturan napas keluar masuk paru-paru melalui lubang hidung. Penyebaran prana atau energi ke keseluruhan tubuh. Ada beberapa pranayama dapat dalam tahap-tahap, yaitu tahap pertama dengan cara menutup bibir, menarik napas ke dalam sepanjang waktu tertentu, kemudian mengeluarkannya dalam
waktu tertentu pula. Tahap kedua dilakukan dengan menutupi lubang hidung kiri dengan telunjuk tangan kiri, tarik nafas secara perlahan melalui lubang hidung kanan secara perlahan selama 3 detik, kemudian dengan jari tengah kiri tutuplah lubang kanan hidung dan keluarkan napas melalui lubang kiri hidung. Tahap ketiga, laksanakan rileks dengan istirahat sejenak. Pada saat itu, tarik nafas melalui kedua lubang hidung sebanyak yang dilakukan. Buka mulut dengan bibir, membuat lubang bulat untuk mengeluarkan napas lamanya 5 detik. Tahap keempat, latihan menarik napas dan menahan napas dalam kondisi duduk tenang sambil menghitung Om Berbuasra. Tahap kelima merupakan pengulangan latihan. Tahap keempat hanya saja bahwa perut tidak boleh mengembung. Duduklah dengan tenang, bernapaslah melalui bantuan tusuk dan otot sekat rongga badan tidak bergerak. Tahap keenam, latihan dilakukan dengan duduk tegak, kepala sedikit maju ke depan, tapi di bawah perut yang terpekecil seperti kita mengisapnya ke dalam dada. Tahap ketujuh, latihan penahanan 5 detik 1 menit dilakukan berulang-ulang lebih dari waktu yang sebelumnya, dilanjutkan dengan rileks dan istirahat secukupnya. Pratyaksa adalah penguasaan panca indera oleh pikiran sehingga apapun yang diterima panca indera melalui syaraf ke otak tidak mempengaruhi pikiran. Panca indera adalah pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa, lidah, dan rasa kulit. Pada umumnya, indera menimbulkan nafsu kenikmatan setelah mempengaruhi pikiran. Yoga bertujuan memutuskan mata rantai dan olah pikiran dari rangsangan syaraf keinginan nafsu sehingga cita menjadi murni dan bebas dari goncangan-goncangan. Jadi yoga tidak bertujuan mematikan kemampuan indera. Untuk jelasnya, ada kutipan pertanyaan dari Maharshi Patanjali sebagai berikut. Spasma aspara yoga, cita yasa sparupa anukara, ipa hindayanam, patairanam, tataparanan, pasanam, indriyanam, yang artinya, prayara terdiri dari pelepasan alat-alat indria dan nafsunya masing-masing serta menyesuaikan alat-alat indria dengan bentuk cinta budi yang murni. Makna yang lebih luas bagi berikut. Pratyahara hendaknya dimohonkan kepada Sang Hyang Widi dengan konsentrasi yang penuh agar mata rantai olah pikir ke nafsu terputus. 7. Dhyana. Dhyana adalah suatu keadaan di mana arus pikiran tertuju tanpa putus-putus pada objek yang disebutkan dalam dharana itu, tanpa tergoyahkan oleh objek atau gangguan atau godaan lain, baik yang nyata maupun tidak nyata. Gangguan atau godaan yang dirasakan oleh panca indera, baik melalui pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa lidah maupun rasa kulit, gangguan atau godaan yang tidak nyata adalah dari pikiran sendiri yang menyimpang dari sasaran objek dharana. Tujuan dhyana adalah alirkan pikiran yang terus-menerus kepada Sang Hyang Widi melalui objek dharana. Lebih jelasnya, Yoga Sutra Maharshi Patanjali menyatakan Tatra Prayana Ekatara Dharyani, yang artinya arus budi atau pikiran yang tiada putus-putusnya menuju Tuhan yang widi. Kaitannya antara pranayama, pratyahari, dahya sangat kuat dan dinyatakan oleh Maharshi Yajnavalkya sebagai berikut. Pranayama dan nildosan adharmascha kibikans pradayana asancarnya daryana aspangunan. Artinya, dengan pranayama terbuanglah kotoran badan dan kotoran budi. Dengan pranayama terbuanglah kotoran ikatan pada objek keduniawian, dan dengan dhyana dihilangkan segala apa hambatan yang berada di antara manusia dan Sang Hyang Widi. Dana artinya mengendalikan pikiran terpusat pada suatu objek konsentrasi. Misalnya selain sela-sela alis yang dalam keyakinan Ispa disebut dengan trina atau mata, atau ujung puncak hidung sebagai objek pandangan terdekat dari mata. Nah, yang bermanfaat bagi terserapnya vibrasi kesucian dari objek yang ditotongkan itu, menurut Patanjali,
Terdapat 7 metode dharana dalam memusatkan pikiran, yaitu bermeditasi, bersikap mental yang baik terhadap orang lain, ini perlu menetapkan budi, mengucapkan yoga sutra Patanjali, kemantapan budi, Jyotismati, konsentrasi pada orang-orang suci, dan pengetahuan dalam mimpi. Suatu cara meditasi yang dilakukan dengan merenungkan pengetahuan yang diperoleh melalui mimpi pada saat tidur. Dalam yoga sutra disebutkan suapana nidra jaha alam bana. Apa yang dialami melalui mimpi sering dimeditasikan oleh yang mempraktikkan yoga, karena dapat membantu dirinya baik dalam keadaan suka maupun duka. 7. Semedi. Semedi adalah tingkatan tertinggi dari asana yoga yang dibagi dalam dua keadaan, yaitu Saparaya Samadhi atau Saparaya Samadhi adalah keadaan di mana yogin masih mempunyai kesadaran, dan Asparajata Samadhi atau Dibija Samadhi adalah keadaan di mana yogin sudah tidak sadar akan diri dan lingkungannya karena batinnya penuh diresapi oleh kebahagiaan tiada tara, diresapi oleh cinta sang yang widi, baik dalam keadaan sabija samadhi maupun nirvija samadhi. Seorang yogi merasa sangat berbahagia, sangat puas, tidak cemas, tidak merasa memiliki apapun, tidak mempunyai keinginan, pikiran yang tidak tercela, bebas dari kultur kalpana, yaitu tahu, diketahui, mengetahui pengetahuan. Tidak lalai, tidak ada ke aku, tenang, tentram, damai, samadhi adalah pintu gerbang menuju moksa, karena unsur-unsur moksa sudah dirasakan oleh seorang yogi. Senadi yang dapat dipertahankan terus-menerus, keberadaannya akan sangat memudahkan pencapaian moksa. Nomor 4, jelaskan hubungan antara yoga surya namaskar dengan kise pranayama. Berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Dan badan dan pikiran dan apakah rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan apa maknanya. Hubungan antara yoga namaskar dengan kesehatan. Pranayama merupakan pengendalian napas dalam yoga. Pranayama mengendalikan prana energi vital dalam tubuh dengan penarikan dan penghembusan napas yang dikontrol, serta dikendalikan mengakibatkan energi vital yang semakin meningkat sehingga mempengaruhi pikiran semakin tenang maupun tubuh semakin sehat dengan melakukan praktik pranayama dan menjadikan sebagai gaya hidup di masa kini atau era modern. Dapat membantu seseorang semakin lebih sehat dan memiliki pikiran yang jauh lebih baik. Beberapa praktek pranayama yang bisa dilakukan seperti Surya Veda Pranayama, Sitali Pranayama, Siddhikari Pranayama, Ujjayi Pranayama, Baskira Pranayama, Kalpahati Pranayama, dan masih banyak lagi. Pranayama dengan manfaat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan praktisi yoga dan tetap pada peningkatan energi vital dalam tubuh. Gambar rangkaian yoga namaskar. Pranayama, posisi berdoa. Berdirilah yang tegak dengan kedua kaki yang rapat atau sedikit renggang. Cakupkan kedua tangan, telapak tangan diletakkan pada dada, namaskar mudra, dan hembuskan napas dengan kuat. Pertahankan konsentrasi pada mudra, tekankan pada kedua belah tangan. Ada hasta uttanana, posisi tangan diangkat. Angkat, regangkan tangan di atas kepala dengan telapak tangan menghadap ke atas, lengkupkan punggung dan menegakkan seluruh tubuh, tarik nafas. Saat melakukan posisi itu, renggangkan kepala ke belakang dalam posisi yang senyaman mungkin dan jangan mengangkat punggung bagian atas. Asana Namaskar. Sujud dengan 8 anggota badan. Tekuk lutut ke lantai dan kemudian letakkan dada dan dagu ke lantai. Pertahankan agar pantat tetap berada di atas. Tangan dagu, dada, lutut, dan jari menyentuh lantai. Dan tulang belakang direnungkan. Napas tetap dalam mengembuskan seperti pada posisi kelima. Hanya saja pada tahap inilah penarikan pengembusan napas berubah bergantian. Fokuskan kesadaran Anda pada pusat tubuh atau pada otot punggung. Yang keenam ada Bhujangasana atau posisi ular. Rendahkan pinggul sementara mendorong dada ke depan dan ke atas dengan bertumbuh pada lengan. Sampai tulang belakang melengkung dan kepala menghadap ke atas, kaki dan perut bagian bawah
tetap berada di lantai dengan menyokong tubuh. Napas ditarik sementara bergerak ke depan dan ke atas. Menuju posisi tersebut, pusatkan kesadaran pada dasar tulang belakang, rasakan ketegangan dan penarikan tubuh ke depan. Prasthapana posisi gunung. Pertahankan agar lengan dan kaki lurus, menggunakan bahu sebagai titik putar, turunkan kepala seperti posisi 5. Hembuskan napas sementara melakukan posisi ini. Yang ke-8 ada Aspa Sancalanasana, posisi menunggang kuda. Tarik kaki kiri ke depan dan letakkan di antara kedua tangan secara perlahan-lahan. Letakkan lutut kanan ke lantai dan dorong panggul ke depan. Dengan lengkungan tulang belakang dan lihat pada pelaksanaan kembali. Posisi nomor 4, tarik napas sementara melakukan posisi ini. Tadahastana atau tangan menyentuh kaki. Letakkan kaki kanan Anda di samping kaki kiri dan luruskan tekuk ke depan dan naikkan pantat saat kepala didekatkan pada lutut. Tangan tetap di lantai di samping kaki sama seperti posisi 3. Hembuskan napas saat melakukan posisi ini. Pranama sana, posisi berdoa. Luruskan tubuh setelah melakukan gerakan yang ke-11 dan cukupkan kedua tangan di depan dada. Seperti pada posisi pertama, kemudian hembuskan napas. Setelah melalui latihan asana secara teratur, kita mampu menjadi tuan bagi tubuh kita sendiri. Selanjutnya, ide Sang Hyang Widiwasa bersifat yapaka ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, pengetahuan tentang Tuhan Yang Maha Esa atau Widitatwa menerangkan bahwa Tuhan itu hanya ada satu dan tidak ada duanya. Ekam Epa Aditya Brahman, maka hanya satu Tuhan itu sama sehingga oleh karena itu berlaku semua yang berbeda-beda tetapi satu, tidak ada dharma yang kedua. Bhinneka Tunggal Ika dan Tatma Dharma Mangwa. Namun demikian, walaupun pada hakikatnya hanya ada satu Tuhan, akan tetapi orang bijaksana menyebutnya dengan banyak nama. Ekan Sat Viprah Bahuda Wati. Karena kemahakuasaannya yang tak terbatas itu telah dikenal pula dengan nama yang amat banyak. Maka di antara nama-nama tersebut yang paling utama adalah Brahman, Sang Pencipta, Wisnu, Sang Pemelihara, dan Siwa, Sang Pemusnah. Melalui ketiga peranannya itulah segala suatu alam semesta mengalami kelahiran, kehidupan, atau kematian. Bagi ketiga peranan itulah ketiga aksara suci Aum diucapkan, maka dari keagungannya itu pula memancarkan sinar kemuliaan dewa dan daya kekuatan batara yang melindungi seluruh alam semesta. Karena itulah Tuhan senantiasa ada di mana-mana. Yang keenam, berilah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran seperti yang diajarkan dalam Bhagavad Gita. Dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 68 disebutkan ya idam pranayaman mah patetas abikatas berarti mahi para mespa man atistans asangya. Maksudnya dengan melaksanakan cinta kasih bakti yang sangat agung sepenuhnya kepadaku, dia yang menyampaikan ajaran-ajaranku yang sangat utama dengan penuh rahasia ini di antara orang-orang yang menyembahku. Maka tanpa diragukan lagi, orang tersebut akan kembali kepadaku. Contohnya, kita sebagai umat Hindu sudah menjadi kewajiban kita melaksanakan doa atau puja saya secara rutin setiap hari, mengatur kaban saiba atau jotan pengejak tuyanya sesa, berbakti pada Tuhan Yang Maha Esa beserta semua manifestasinya. Selanjutnya, berikan contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil dan maka dari itu engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkannya. Nilai kemanusiaan ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut karena ia akan menjadi semakin basi. Anda mungkin
saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak akan dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Selanjutnya, ada ungkapan yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Dengan demikian, orang yang sadar dan mau belajar dari pengalaman akan selalu memotivasi dirinya untuk tidak mengulangi kesalahan dan bertindak dengan cara yang lebih baik. Dari waktu ke waktu, saya pernah berbuat buruk, meski tahu saya salah. Saya dulu pernah berbohong ke orang tua saya, dan saya tidak bisa memandang kesalahan kebohongan saya. Maka dari itu, saya jujur kepada orang tua saya dan mengakui semuanya. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita bisa mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa dilakukan oleh semua agama, bukan cuma untuk pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, memusatkan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asana penting untuk meditasi. Bagaimana yoga asana penting untuk meditasi? Dalam hal hubungan ini, relasi antara yang individu dan yang universal harus terbawa dalam pikir. Ada ikatan organik antara yang individual dengan lingkungannya, dan tujuan yoga adalah bangkit kepada kesadaran akan harmoni yang melekat ini. Hal ini akan dibawa pada tahap selanjutnya. Siapapun dan bagaimanapun yang individual, ia harus laras dengan yang universal. Inilah yoga pada akhirnya. Ketika kondisi yoga, asanas adalah langkah awal dalam yoga ketika struktur tubuh ditata serentak dengan kosmos. Ketika seseorang individu berpikir dalam ego yang merupakan afirmasi diri dengan sikap egois terhadap hal-hal dunia, ada ketidakharmonisan internal. Sistem yoga adalah ilmu pasti yang mempertimbangkan setiap aspek kehidupan dalam suatu proses penyingkapan yang lambat. Manifestasi terendah adalah personalitas fisik atau tubuh. Peraturan dalam agama Hindu menegaskan bahwa yang mempunyai kewenangan untuk memimpin suatu yaknya adalah orang suci, bijaksana yang dapat dalam hidupnya telah melakukan penyucian lahir dan batin melalui suatu upacara pradiksan atau pawintenan. Orang yang telah melakukan upacara pradiksan atau pawintenan itu disebut panita dan pinanita. Jelaskan syarat-syarat melakukan penyucian lahir dan batin orang suci. Yang pertama, selalu dalam keadaan bersih dan sehat lahir dan batin. Yang kedua, mampu melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Yang ketiga, tenang dan bijaksana. Yang keempat, mampu membaca kitab suci Weda. Yang kelima, selalu berpedoman pada kitab suci Weda. Yang keenam, paham dan mengerti tentang Caturweda. Yang ketujuh, teguh dalam melaksanakan dharma. Dan yang terakhir, teguh melaksanakan tapa brata. Buatlah ringkasan dalam bahasa Indonesia dari A Journal berjudul Soundtrack 2020, A Commentary of American Personal Public Psychology of Hinduism. Makalah ini menaruhkan komentar kritis dari Ambedkar yang diterbitkan secara langsung The Philosophy of Hinduism yang ditemukan tak lama setelah kematiannya. Dalam karyanya, ini Ambedkar mengangkat sub bidang filsafat yang keruh dan buram, yaitu filsafat agama. Makalah ini membawakan beberapa wawasan utama Ambedkar tentang hakikat filsafat agama untuk menguji elemen apa yang dipandang dan dari sudut pandangan filosofis yang merupakan agama. Lebih jauh mengingat pergeseran paradigmatik histori dalam sifat agama dari zaman kuno ke modernitas. Ambedkar mengidentifikasikan dua revolusi konseptual yang diantaranya ia akan kuno mengenal sebagai sebuah agama, mengingat pencarian seumur hidupnya untuk memahami Hinduisme dan kasta. Pada akhirnya tujuan Ambedkar untuk mengatasi apa yang dia katakan adalah
Ketidaksertaan sistematik dan struktural dari kasta dalam tatanan sosial India membawanya ke kesimpulan negatif tertentu, yaitu apakah Hinduisme dapat dicirikan sebagai sebuah agama jika pada kenyataannya agama-agama modern harus memiliki landasan dalam beberapa dimensi. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Terakhir saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.